Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan nama saya Komang Laksmana BP dengan NIM 2023-11017. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pembicara satu dari ketiga teman kelompok saya, eh, izin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu ada teman saya bernama Kaila Nafisa dengan NIM 2023-11081. Terus yang terakhir ada Giovanni Nugas Pergatas Neves 2023-11-302. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas Organizing Change Management, khususnya di PT PLN Persero. Nah, di sini di sini PPT kami berjudul Organizing Change Management di PT PLN Persero. Nah, sebelum masuk ke dalam studi kasus mengenai change management di PT PLN Persero, alangkah baiknya kita harus mengetahui bahwa apa itu manajemen perubahan atau organizing change management dan tujuan serta manfaat dari manajemen perubahan ini. Yang pertama itu manajemen perubahan atau organizing change management ini adalah sebuah pendekatan sistematis untuk menciptakan sebuah perubahan atau transisi di dalam perusahaan, di mana akan terjadi perubahan pada budaya perusahaan, proses internal, teknologi, atau infrastruktur yang mendasari hierarki perusahaan atau aspek penting lainnya. Nah, oleh karena itu, setiap organisasi atau perusahaan diharuskan untuk terus berinovasi serta memperbarui proses dan efisiensi operasionalnya untuk berkolaborasi dengan pasar yang semakin meluas dan beradaptasi dengan perilaku pasar yang selalu dinamis atau berubah. Organisasi yang menolak untuk berubah atau tidak bergerak maju akan dipaksa keluar dari pasar atau bahkan mungkin terhapus oleh organisasi yang lain yang sudah melakukan inovasi yang lebih maju ke depan. Nah, di sini ada juga tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan. Yang pertama itu ada mengharapkannya adanya perubahan organisasi di dalamnya. Nah, maksudnya perubahan organisasi dalamnya ini adalah transformasi atau change manajemen yang bersifat dramatis dan menyeluruh di dalam perusahaan yang mengubah hierarki organisasi sekaligus mengubah jenis produk atau bahkan jenis produk yang ditawarkan atau layanan yang ditawarkan serta teknologi yang digunakan di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya pada PT PLN Persero ini sendiri mengharapkan adanya perubahan inovasi yang awalnya itu dari energi belum terbarukan menjadi energi baru terbarukan. Selanjutnya ada perubahan bertahap. Nah, di sini maksudnya perubahan yang dimiliki oleh ruang lingkup yang lebih kecil. Nah, biasanya perubahan ini terjadi pada satu bidang atau bagian yang ada di dalam perusahaan, seperti perusahaan pada produk, proses, strategi, dan alur kerja di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya perubahan ini dilaksanakan secara periodik dan terus-menerus. Dan terakhir itu ada perubahan individu. Nah, di sini perubahan individu ini spesifiknya terkait dengan sumber daya manusianya, yang dimana di sumber daya manusia ini berkaitan dengan karyawan. Nah, dari setiap karyawan, di mana perusahaan membantu setiap karyawan dalam tumbuh atau berkembang di dalam perusahaan tersebut, meningkatkan kompetensi untuk bisa membantu mensukseskan perubahan yang ada di dalam organisasi. Nah, ketika sudah ada perubahan dari individu tersebut dari level yang rendah menjadi level yang tinggi atau bidang yang lebih tinggi, itu tentunya bisa menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru dan berkaitan dengan perubahan organisasi dan perubahan bertahap. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin masuk Kaila Nafisa 2023-11081. Izinkan saya untuk mencoba menjelaskan tentang studi kasus dari materi ini. Nah, untuk studi kasus yang kami angkat pada materi ini itu berkaitan dengan PT PLN Persero, yang dimana kita ketahui PT PLN Persero ini merupakan perusahaan negara yang bertanggung jawab untuk penyediaan listrik di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan permintaan energi yang terus meningkat, PLN ini juga perlu melakukan perubahan strategi dalam cara mereka mengelola sumber daya dan pelayanan.
Perubahan ini juga meliputi pengembangan sistem smart grid untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan juga keberlanjutan dalam penyediaan energi. Adapun sudah kita buatkan tujuan-tujuan dari perubahan yang diharapkan oleh PT PLN Persero ini sendiri, yang itu yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua ada integrasi energi terbarukan, dan juga meningkatkan kualitas layanan. Maksudnya di sini meningkatkan efisiensi operasional, maksudnya itu seperti mengurangi biaya operasional dan juga kehilangan energi. Untuk poin kedua itu maksudnya kita itu memfasilitasi penggunaan sumber energi terbarukan dalam sistemnya. Yang ketiga meningkatkan kualitas layanan, maksudnya di sini seperti memastikan pasokan listrik yang andal dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Adapun langkah-langkah yang harus PT PLN Persero ini jalani untuk mendapatkan tujuan yang mereka inginkan tadi, itu yang pertama ada analisis situasi awal. Maksud analisis situasi awal ini seperti melakukan evaluasi kondisi jaringan listrik pada saat ini. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada pembentukan tim manajemen perubahan, yang mana maksudnya di sini seperti mengorganisir tim lintas fungsi yang terdiri dari ahli teknologi, manajemen, dan perwakilan dari setiap unit di PLN-nya. Yang ketiga itu ada penyusunan rencana perubahan, yang maksudnya di sini itu seperti kita menyusun rencana perubahan yang jelas, termasuk tujuan, langkah-langkah, dan juga waktu pelaksanaannya. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif ini maksudnya seperti mengembangkan strategi komunikasi untuk menjelaskan visi dan manfaat dari perubahan kepada semua pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, dan juga pemerintah. Selanjutnya ada pelaksanaan perubahan. Maksud dari pelaksanaan perubahan di sini seperti implementasi teknologi smart grid secara bertahap, dimulai dari wilayah yang paling membutuhkan dahulu. Yang terakhir itu ada monitoring dan juga evaluasi. Nah, maksud dari monitoring dan evaluasi ini seperti menetapkan metrik untuk mengukur keberhasilan perubahan seperti tingkat kepuasan konsumen, efisiensi energi, dan juga pengurangan biaya operasionalnya. Dari langkah-langkah yang mereka tempuh untuk memecahkan studi kasus ini, adapun hasil yang mereka harapkan itu kita buatkan menjadi 3 poin juga di sini, yaitu adanya peningkatan efisiensi energi, adanya peningkatan di keandalan, dan juga peningkatan pada partisipasi konsumen yang lebih baik. Maksudnya peningkatan efisiensi energi ini di sini maksudnya gimana? Maksudnya itu dengan implementasi smart grid tadi itu PLN dapat mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi distribusinya. Lalu maksud dari peningkatan keandalan. Nah, peningkatan keandalan ini maksudnya dari pengurangan jumlah pemadaman dan waktu pemulihan yang lebih cepat saat setelah gangguannya. Lalu hasil yang ketiga itu ada partisipasi konsumen yang lebih baik. Maksudnya itu konsumen itu akan lebih aktif dan pengolahan konsumsi energi mereka juga yang berkontribusi pada penghematan energi itu. Adapun untuk penjelasan tentang pokok-pokok selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Jadi selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari presentasi ini, di mana sudah dijelaskan terlebih dahulu di awal terkait change management. Jadi manajemen perubahan atau change management merupakan proses penting yang harus dihadapi oleh organisasi dalam menghadapi tantangan globalisasi dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Dengan mengimplementasikan manajemen perubahan secara sistematis, organisasi seperti PT PLN Persero dapat merespon dengan lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar, peningkatan efisiensi, dan mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam sistem mereka. Di mana langkah-langkah yang jelas mulai dari analisa hingga monitoring dan evaluasi memungkinkan PLN untuk melakukan transformasi menuju sistem smart grid secara efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan layanan pada sistem smart grid secara efektif, namun terhadap konsumen, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam penyelenggaraan energi. Selain itu, penerapan prinsip manajemen perubahan di Yayasan Pendidikan juga menunjukkan bahwa inovasi dalam metode pengajaran dan menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan hasil belajar dan kepuasan stakeholder.
Oleh karena itu, manajemen perubahan yang efektif menjadi kunci untuk menghasilkan organisasi dalam lingkungan yang berbasis, yang dinamis dan terus berubah. Sekian dari presentasi yang bisa kami paparkan melalui video ini. Saya anggota yang mewakili teman-teman lain mengucapkan terima kasih.